Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali hari ini Celia dan Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Dan tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Dan hari ini Celia kita cerah-cerah ya, kuning-kuning Iya, kita tampak Celia. cerah-cerah kuning-kuning ini sebagai suatu pertanda, Nadila. Pertanda apa tuh? Pertanda menyambut hari libur atau Oke, mudik bersama. libur mudik lebaran Iya, ya. begitu. Oke. Dan tentunya nanti kita juga akan menghadirkan ya situasi lalu lintas situasi berlebaran orang-orang yang berada di rel kereta api, kemudian di stasiun, kemudian juga di bandara dan beberapa titik lainnya. Oke, tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama dulu, Nadila, untuk pemirsa. Nah, pemirsa, di mana sebuah pohon kelapa yang tiba-tiba saja tumbang ini menimpa 2 unit rumah warga di Desa Segerang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pohon tumbang tersebut menimpa seorang lansia yang sedang tidur dan korban tewas seketika. Lansia bernama Pati berumur 65 tahun ini sedang tidur di dapur rumahnya saat tiba-tiba pohon kelapa yang ada di samping rumahnya tumbang dan menimpa rumah dan dirinya hingga tewas. Pohon tumbang tersebut selain mengakibatkan tewas sang lansia juga menghancurkan rumah korban. Sang nenek yang tertimpa pohon kelapa tersebut berhasil dievakuasi dengan cara ditarik keluar dari runtuhan pohon kelapa dengan menggunakan gergaji mesin pemotong kayu. Saat kejadian tidak ada angin maupun hujan, tiba-tiba pohon kelapa tersebut tumbang. Diduga karena berusia puluhan tahun dan akar pohon kelapa sudah rapuh termakan usia. Tidak ada angin, pokoknya tidak hujan, langsung rebah itu pohon kelapa yang ditimpa tadi rumah. Ya, 2 rumah langsung. Terus korban di mana ya? Di dapurnya tadi tuh korban tidur, pas jatuh itu pohon kelapa. Polisi yang tiba di lokasi melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi saat kejadian. Akibat peristiwa ini ditaksir kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Tamrin TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya pemirsa, seorang polisi menangkap seorang dukun yang berprofesi sebagai dukun ini di Serang, Banten atas kasus pencabulan terhadap pasiennya. Jelangkung. Ya Jelangkung itu tuh. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Serang mengamankan sejumlah barang bukti dan menangkap dukun cabul berinisial OW atas kasus pencabulan. Kasus ini bermula saat korban 25 tahun meminta bantuan dukun cabul itu dikarenakan stres terlilit utang. Korban datang ke pelaku pada Juli 2024, menceritakan sebuah masalah pribadinya kepada pelaku. Melihat kesempatan tersebut, pelaku memperdaya korban bahwa bisa menyelesaikan masalahnya dengan syarat melakukan ritual hubungan badan. Korban yang merasa tertipu kemudian melaporkannya ke Mapores Serang. Pelaku ditangkap di rumahnya saat melakukan ritual. Dan polisi juga mengamankan benda ritual sebagai alat praktik perdukunan. Selama proses korban ini menginap dan mendapatkan pengobatan, korban sering curhat terkait dengan permasalahan yang dialami, baik utang, masalah juga hubungan dengan pacarnya, hubungan dengan keluarganya, sehingga itu menjadi dekat dan dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan seksual dengan cara disetubuhi. Kini pelaku mendekam di sel Mapores Serang. Pelaku terancam pasal 6 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufa, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang bayi perempuan yang diduga baru saja dilahirkan ini ditemukan di tempat pembuangan sampah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Diduga bayi malang itu sengaja dibuang oleh orang tuanya yang berstatus masih sebagai mahasiswi. Bayi malang berjenis kelamin perempuan ini ditemukan tergeletak di tempat pembuangan sampah di Kelurahan Tohia, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bayi ini diduga baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Saat ditemukan, bayi ini masih hidup dengan kondisi lemas, terbaring di atas daun pisang. Warga yang menemukan bayi tersebut kemudian melapor ke tetangganya sebelum akhirnya polisi tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Bayi itu kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Waktu ditemukan itu, Bu, dia kondisi telanjang tanpa ada. Telanjang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Pengalasnya di bawah daun pisang. Baru dia tutupi dengan kantong putih. Kantong plastik. Iya. Pas di tengah-tengah sampah itu. Iya. Tidak terlalu di tengah juga, agak di pinggir-pinggir sedikit. Tahu jenis kelaminnya pada saat itu, Bu, kita lihat? Tahu. Jenis kelamin apa nih? Perempuan. Sementara itu, polisi yang sudah melakukan penyelidikan langsung menangkap terduga pelaku yang tak lain merupakan orang tua bayi dan masih berstatus sebagai mahasiswi. Yang mana telah ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya kami dari Polres Kolaka melaksanakan olah TKP terkait dengan penemuan bayi tersebut, dan alhamdulillah saat ini perempuan yang diduga ibu dari anak tersebut telah kami amankan di Polres untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini bayi malang itu berada di Rumah Sakit Daerah SMS Berjaya dengan kondisi yang terus membaik. Sementara pelaku pembuang bayi akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Erdika Muktir, TV One mengabarkan. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa. Banjir kiriman dari luapan sejumlah sungai di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun, Jawa Timur hingga Minggu pagi meluas ke desa yang berada di wilayah hilir sungai. Banjir yang baru datang Minggu dini hari ini mencapai ketinggian hingga 1 meter pemirsa. Akibatnya aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir luapan sejumlah sungai di wilayah lereng Gunung Wilis pada Sabtu malam, kini Minggu pagi meluas hingga ke Desa Sumberrejo, Kecamatan Madiun yang berada di wilayah hilir. Banjir kiriman dari desa tetangga ini mulai datang pada Minggu dini hari dengan ketinggian 70 cm hingga mencapai 1 meter. Akibatnya selain merendam puluhan rumah warga, banjir juga mengganggu aktivitas warga karena jalan terendam banjir hingga 70 cm. Sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bahkan sebagian warga khususnya lansia dan wanita yang rumahnya terdampak banjir paling parah masih mengungsi di musola dan kantor desa setempat. Banjir sejak kapan sih, Pak? Sejak subuh. Subuh baru datang ya? Kalau ketinggian sampai berapa rata-rata di sini, Pak? 70 cm ini ya? Ada yang masuk rumah, Pak? Banyak nih. Banyak ya? Banyak. Banjir yang datang dengan cepat pada Minggu dini hari saat warga terlelap tidur membuat sebagian harta benda dan perabot rumah tak bisa diselamatkan. Kini warga hanya bisa menunggu banjir surut dan baru akan membersihkan rumahnya dari lumpur dan sisa sampah banjir. Dari data terpadu milik BPBD Kabupaten Madiun hingga Minggu pagi, banjir telah merendam ratusan rumah warga yang tersebar di 5 desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Madiun, Wungu, dan Wonoasri. Dari Madiun, Jawa Timur, Miftahul Erhan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebuah video di media sosial ini menjadi perbincangan hangat yang di dalamnya ini merekam detik-detik banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Jumat. Perekam video adalah warga yang tinggal dekat dengan tanggul jebol yang mengakibatkan banjir tersebut. Seorang warga memperlihatkan saat air di tanggul Sungai Cikapundung mulai meluap menjelang waktu berbuka puasa.
Warga mengira arus deras Sungai Cikapundung yang meluap itu tidak akan menjebol tanggul. Tapi warga salah kira, tak butuh waktu lama tanggul Sungai Cikapundung jebol dan banjir pun seketika menggenang tinggi. Begitu deras arus banjir menerjang Kampung Lamajang, Dayakolot, Kabupaten Bandung ini, sampai-sampai rumah di samping perekam video ambruk. Kan udah limpas ya, terus di rumah mah masih kosong, air ini udah limpas, udah habis buka puasa, habis makan, terus anak kakak ini lagi di luar gitu, tiba-tiba ada suara korokok gubra gitu, anak lagi menjerit, saya panik dari dalam langsung keluar nyelamatin anak gitu, di luar itu, ya ngambil anak ke dalam itu langsung naik ke atas itu. Ini air itu langsung masuk ke dalam itu berat gitu lemari sampai ngeguling gitu lemarinya. Ya udah pakaian lemari itu udah basah semua. Basah gitu. Benteng ini. Tinggi permukaan air di Sungai Cikapundung pun berangsur surut setelah tanggul jebol. Warga menyebut tanggul jebol dari bagian yang pernah jebol sebelumnya dan kemudian ditambal. Namun tambalan itu tidak bersifat permanen hingga mudah jebol saat debit air melebihi kapasitas sungai. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusumah, TV One mengabarkan. Pemirsa, jalur alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Pati dengan Rembang, Jawa Tengah mengalami rusak parah jelang arus mudik Lebaran. Selain banyak lubang yang tidak terlihat karena terendam air saat turun hujan, jalan juga berdebu saat cuaca panas. Kondisi ini dikeluhkan warga karena membahayakan pengguna jalan, apalagi sebentar lagi memasuki arus mudik. Jalan sepanjang 2 km ini berlubang di sejumlah titik dengan diameter antara 30 cm hingga 2 meter. Hal ini membuat pengendara sepeda motor banyak yang jatuh terperosok karena lubang di jalan juga tidak terlihat karena tertutup air. Pengendara mobil juga harus ekstra hati-hati saat melintas karena rawan terperosok ke dalam lubang jalan. Kondisi ini pemirsa diperparah dengan minimnya lampu penerangan saat malam hari, sehingga rawan terjadi kecelakaan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Sidoarjo, Jawa Timur, di mana sebuah mobil SUV menabrak sebuah pemotor yang sedang isi BBM eceran di tepi Jalan Raya Ring Road Gendangan, Sidoarjo. Dalam video CCTV, tampak pengendara motor yang diketahui bernama Imrotul Mufida, 22 tahun, warga Jrengik, Sampang, Madura yang hendak mengisi BBM eceran di tepi jalan ditabrak sebuah mobil warna merah dengan nomor polisi N1455MK yang dikemudikan Abdul Qadir, 53 tahun, warga Omben, Sampang, Madura. Beruntung pemirsa, meski tabrakan cukup keras, namun korban selamat dan langsung dilarikan ke klinik setempat. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika kecelakaan itu dipicu oleh pengemudi mobil yang tidak konsentrasi dalam mengendarai kendaraan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan juga korban. Dan pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.
45 rumah di Kampung Patrol, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat rusak akibat pergeseran tanah. 5 di antaranya rusak parah dan pemirsa kondisi tersebut dianggap membahayakan hingga membuat warga mengungsi. Pergerakan tanah di Kampung Patrol Desa Situangi Cihampelas begitu cepat hingga membuat 5 rumah warga nyaris roboh. Sementara 40 lainnya mengalami kerusakan signifikan. Pergerakan tanah tersebut bahkan membuat lubang cukup dalam, yaitu lebih dari 1 meter di salah satu rumah. Pergerakan tanah yang dipicu hujan deras ini mampu menggeser pondasi rumah warga. Menurut warga, retakan di rumahnya menimbulkan suara yang cukup jelas. Ini dia tuh letak-letaknya. Waktu pas hujan, kalau hujan siang, saya kan balik kerja, saya rehat, tiduran, terasa bergegar-gegar. Nah, udah bergegar-gegar, bunyi tek, tek, tek. Apa itu bunyi? Dikira tikus, bukannya tikus. Tengok, ada yang retak-retak gitu kan. Udah tak, wah, tengok. Makin hari makin besar. Iya. Nah itu kan kalau nggak ada hujan, nggak ada. Kalau hujan kuat, pas hujan gede aja ini berarti gitu ya. Pas hujan gede ada perubahan. Tengok pagi kecil, pas siang besar lagi. Macam itulah. Pokoknya jadi perubahannya tiap hari. Pada waktu itu kerasanya gimana, Bu? Getar atau gimana? Getaran, ya. Terus ada bunyi atau gimana? Ada tertekan. Tertekan gitu. Iya. Terus situasi ini udah paling parah kemarin atau gimana? Yang kemarin yang paling parah. Oh, parah ini. Ini rusak apa aja, Bu? Semuanya. Semuanya, Bu. Iya. Ini udah ditinggal Ibu udah berapa lama? Udah lama Pak di sini. Saat ini para korban pergerakan tanah mengungsi ke rumah-rumah kerabat mereka. Pergerakan tanah ini terjadi dalam 2 pekan terakhir. Pak, setiap malam itu kan ada hujan, curahan hujan agak sering gitu ya, tiap hari lah, kadang-kadang malam, siang juga hujan gitu. Nah dari situ 2 minggu itu kelihatan ada pergerakan gitu, pergeseran tanah-tanah itu pecah-pecah gitu ya. Nah sampai sekarang udah 2 minggu ini kelihatannya ya seperti ini gitu, hancur gitu. Ini yang paling parah ini, Pak ya? Ini yang paling parah ini, paling parah ini. Di dalamnya juga udah kayak gimana lah, gelombang gitu. Ya gelombang gitu di bawahnya. Kalau sebelum ada juga retak-retak ada gitu ya, retak ada, tapi nggak separah tahun ini gitu. Hingga saat ini pergerakan tanah di sana dilaporkan masih terjadi. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah terutama terkait pengungsian dan jika perlu relokasi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Ade Buya, Ketua RW 05 Kampung Patrol yang mengalami bencana pergerakan tanah. Selamat siang Pak Ade Buya. Selamat siang. Ya, Pak, apakah sampai pada hari ini, terlebih siang hari ini, tanah di wilayah Bapak masih terus bergerak, Pak? Ada malam tadi ada pergeseran karena semalaman hujan gitu, dari sore sampai malam hujan. Baik, infonya para warga mengungsi, Pak. Ada berapa banyak warga yang melakukan pengungsian, Pak? Yang sangat itu rumahnya yang roboh. Yang roboh ada 5 rumah yang pindah gitu. Oke Pak, sampai saat ini pergerakan tanahnya yang tadi Bapak bilang tadi malam sempat terjadi pergerakan juga, apakah semakin buruk atau seperti apa Pak? Seperti biasa, Bu. Jadi gini ya, kalau ada hujan yakin ada pergerakan gitu. Kalau nggak ada hujan, pokoknya kalau udah hujan gitu, ada gitu ke pergerakan seperti pergeseran gitu. Kan hujannya itu kan dari sore kadang-kadang sampai malam gitu ya. Dari malam, nah sekitar jam 10 sampai jam 11 kelihatan gitu.
Jadi ada pergerakan-pergerakan gitu, melebar gitu. Oke, baik. Tapi Pak, sampai saat ini apakah pergerakan yang terjadi semakin memburuk kah atau bagaimana? Semakin memburuk, Bu. Semakin memburuk. Oke. Pak, artinya pergerakan tanah ini bukan baru pertama kali terjadi ya Pak? Sebelum-sebelumnya juga sudah sering terjadi apabila terjadi hujan begitu Pak? Sering terjadi ya, tapi nggak seburuk seperti tahun sekarang gitu. Dulu pernah ya tahun 2015 itu ada pergerakan, tapi nggak seburuk tahun sekarang gitu. Oke, baik. Pak Ade, Anda menyampaikan bahwa tahun ini yang terburuk begitu terparah begitu pergerakan tanahnya. Apakah ini juga terjadi karena padatnya penduduk di tempat Anda atau seperti apa Pak? Kalau padat dari atas ya emang padat gitu ya. Itu yang punya rumah itu kan yang di bawah gitu, yang terdampak itu. Yang terdampak, nah di bawahnya itu kan persawahan gitu Bu. Persawahan, nah di atasnya rumah-rumah gitu. Oke Pak, dari pantauan Bapak yang memang sudah bertahun-tahun ya Pak tinggal di daerah tersebut, dari Ya, pantauan Bapak apakah saya ini juga ada kaitannya dengan pembangunan-pembangunan besar yang ada di daerah Bapak atau seperti apa? kalau pembangunan biasa-biasa aja Bu, biasa-biasa aja gitu. Rumahnya cuman rumah permanen doang gitu, nggak bertingkat. Oke. Oke, baik. Pak Ade, mungkin untuk memperjelas lagi apakah mungkin terjadi ada pembangunan, ada proyek-proyek di sekitar situ yang kemudian ini mungkin mengakibatkan terjadinya pergerakan tanah yang begitu parah atau seperti apa, Pak? Kalau dari pembangunan jauhkan Bu ya, ini soalnya kan perkampungan gitulah, perkampungan. Jauh dari perkotaan gitu. Mungkin ini udah kehendak alam gitu ya. Soalnya 2015 ada, nah sekarang terjadi lagi gitu. Tapi nggak seburuk sekarang gitu. 2015 cuman bisa belah-belah doang gitu. Sekarang kan terdampak benar-benar gitu, rumah itu hancur gitu. Oke Pak, dan kehancuran rumah ini hampir di seluruh rumah yang ada di wilayah Bapak ya Pak? Atau hanya beberapa rumah saja? Berapa rumah saja yang terdampak, yang belah-belah itu hampir sekitar 45 ya. Yang terdampak itu yang rumahnya ambruk, hampir ambruk gitu ya, hampir ambruk itu 5 rumah gitu. Oke, hingga saat ini Pak Anda sampaikan sudah sejak tahun 2015 pergerakan tanah terjadi. Apakah sudah ada upaya yang dilakukan dari Bapak mungkin warga kepada pemerintah? Alhamdulillah sekarang dari pemerintah udah ada bantuan gitu ya, sedikit walaupun sedikit gitu. Oke. Sejauh ini untuk pergerakan tanah yang baru saja terjadi tadi malam dan beberapa hari terakhir ini, apa Pak bantuan yang sudah didapatkan oleh masyarakat yang terdampak? Cuman makanan susu kayak mie gitu, kayak apa ya, kasur gitu. Oke, baik. Baik, Pak Ade Buya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan kali ini. Semoga warga segera direlokasi dan juga mendapatkan keadilan nantinya. Terima kasih. Dan pemirsa, ditolak saat membuat laporan aduan ke polisi, wanita korban penipuan di Pemalang berujung curhat ke petugas damkar Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Jumat malam. Kami hadirkan informasinya selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Putri warga Kota Pekalongan, Jawa Tengah menjadi korban aksi tipu-tipu penjualan sepeda listrik yang diiklankan di marketplace Facebook. Modusnya meminta uang muka untuk ditransfer sebesar Rp450.000. Jumat siang Putri menuju ke toko sepeda listrik, namun sesampainya di toko, pemilik toko menolak memberikan sepeda listrik dan mengatakan jika Putri telah ditipu oleh oknum yang mengatasnamakan karyawan toko. Putri sempat melapor ke Polres Pemalang, tapi laporannya ditolak petugas kepolisian Polres Pemalang. Polres.
Polres Pemalang. Polres Pemalang. Laporan ke situ, diterima nggak laporannya tadi? Boten ditawarin Katanya nastar, apa? Pak. Kalau Malah justru ditawari nastar. Petugas yang menerima telepon dari Putri dikira ada laporan kebakaran, namun justru meminta izin untuk curhat. Dia menceritakan awal mulanya tadi seperti jadi awal mula dia tahunya itu lewat marketplace di satu platform itu karena ada yang menawarkan sebuah sepeda listrik dengan harga kurang lebih 1,6 lah 1,6 itu. Nah dia tertarik ini karena dia tertarik, terus ada komunikasi dengan yang di 3.000 itu dia ini transaksi. Sementara terkait aduan penipuan yang ditolak tersebut, aparat Polres Pemalang Sabtu sore mendatangi rumah Randika Putri, korban penipuan saat hendak membeli sepeda listrik. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Andika Oktavian Saputra memastikan Polres Pemalang tidak menolak laporan dan hanya terjadi kesalahpahaman. Menurutnya pihaknya telah menerima laporan korban. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Pekalongan Kota untuk menindaklanjuti laporan tersebut karena titik transaksi pembelian berada di wilayah Kota Pekalongan. Terkait dari berita yang kemarin sempat mencuat, di mana ada kesalahpahaman ya antara Polres Pemalang. Jadi Polres Pemalang sudah menerima laporan dari korban penipuan online atas nama saudari Putri. Karena tempat kejadian perkara, kami sudah berkoordinasi dengan Polres Pekalongan Kota terkait tindak lanjut. Saat ini Satreskrim Polres Pekalongan Kota telah menyelidiki kasus ini dan memintai keterangan korban. Dari Pemalang dan Pekalongan, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah dan Edi Mustafa TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kasus seorang gadis atlet taekwondo asal Bandung, Jawa Barat yang menghilang 10 tahun silam kembali mencuat dan viral di media sosial pemirsa. Dan pemirsa, orang tua sang gadis tak berhenti mencari dan berharap putri mereka pulang. Tak lama muncul unggahan di media sosial seorang perempuan yang mengaku sebagai atlet taekwondo yang hilang itu. Nama Vidya Kamalindah, seorang atlet muda taekwondo belakangan menjadi viral. Perempuan yang prestasinya pernah bersinar terang ini menjadi sorotan lantaran kedua orang tuanya Hindarto dan Khadijah menyebut bahwa Vidya menghilang. Sempat ada kecurigaan bahwa Vidya ikut dengan organisasi Gavatar. Namun, belakangan diketahui bahwa Vidya sengaja menghilang lantaran tak tahan dengan sikap kedua orang tuanya. Kronologinya Vidya izin mau ke warnet di depan Riung Bandung, dan pada saat itu ada yang melihat Vidya ditepak orang dan dibawa pergi. Tapi di situ sempat yang punya warnet itu Pak Ari sempat bilang katanya sempat ribut dan berontak dulu, terus ditepak langsung nurut gitu. Setelah dari warnet itu belum kontaknya tidak aktif, dihubungi tidak aktif kontaknya sampai esok harinya tidak aktif. Kekhawatiran orang tua bahwa Vidya diculik akhirnya terpatahkan. Vidya ternyata sengaja pergi meninggalkan keluarganya. Belakangan pun diketahui bahwa Vidya telah menikah bahkan telah memiliki seorang anak dan tinggal di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Di tengah rasa rindu yang dirasakan kedua orang tuanya, Vidya muncul di akun Instagram yang ditengarai miliknya. Dalam postingannya, Vidya menyanggah sebuah pernyataan orang tuanya tentang ia yang menghilang lantaran diduga diculik, tentang polisi yang tak banyak membantu, hingga tentang kebahagiaannya sebagai seorang atlet nasional. Vidya menyebut ia pergi dengan kesadaran sendiri setelah mendapatkan kekerasan dari sang ayah. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali.
kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa, karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu, mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Yang membiayai kami pun ada orang salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami, orang asing yang bahkan bukan muhrim buat saya, tinggal di rumah kami. Itulah yang membiayai hidup kami selama ini. Mungkin kalian juga tahu ya, teman-teman saya. Saat diundang oleh tim TV One, orang tua Vidya mengaku tak ingin memperlebar masalah lantaran hanya ingin bertemu dengan sosok Vidya yang begitu mereka rindukan. Dari hati yang paling terdalam ini apa mungkin Bu yang disampaikan? Saya harap kakak pulang ya kak, mama udah kangen, udah rindu kak. Kak, apapun kakak yang bicarakan, mama tidak akan bicara apa-apa. Kakak, mama lebih tahu bahwa kakak itu ada tekanan. Ada tekanan. Mama tahu persis siapa anak saya. Anak saya tuh siapa, saya tahu persis. Cuma itu yang saya bisa sampaikan untuk kakak pulang ya kak. Mama kangen. Lantas, akankah momen bulan Ramadan bisa menyatukan tali kasih antara Vidya dengan kedua orang tuanya? Akankah antara kedua orang tuanya serta Vidya bisa saling menurunkan ego dan mengesampingkan peristiwa hukum yang pernah terjadi? Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kami hadirkan informasi selanjutnya di mana seorang lansia berumur 77 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam tandon air di dalam rumahnya di Taman Sari, Jakarta Barat. Hingga kini pemirsa, penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Wanita berusia 77 tahun berinisial TMS ditemukan dalam posisi tertelungkup di dalam tandon air di lantai 1 rumahnya di Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum ditemukan meninggal dunia, tetangga sekitar curiga kondisi rumah korban masih dalam keadaan tertutup. Padahal biasanya tiap pagi korban pergi ke rumah sakit untuk menjaga suaminya yang sudah seminggu lalu menjalani perawatan medis. Warga mencoba memanggil dari luar rumah hingga akhirnya terpaksa masuk melalui jendela. Setelah mencari di lantai 1 hingga 3 rumahnya, korban tak kunjung ditemukan. Namun setelah warga memeriksa ke tandon air, terlihat korban pun ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Posisinya lumpuh kayaknya. Bu, ini Enci ini di dalam rumah sendirian, Bu? Sendiri, keadaan posisi sendiri. Karena biasanya kan berdua sama suaminya. Suaminya di rumah sakit, jadi dia sendiri. Bu, itu pas jenazah ditemuin ada luka-luka nggak sih, Bu? Ada luka di sini memar, kayaknya sih itu kebentuk tangga bak ledeng. Soalnya bak ledeng ada posisi tangganya buat kalau turun ngebersihin, jadi nggak loncat gitu. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk memastikan penyebab kematian korban dan mengapa jasadnya ditemukan dalam tempat penampungan air. Jasad korban kini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses otopsi. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Udah bilang dari surat dari Taman Sarinya.
Ya pemirsa, kami langsung ajak Anda menuju ke tempat kejadian perkara. Sudah ada rekan kami, Josephine Kezia di Taman Sari, Jakarta Barat. Kezia, bisa Anda gambarkan apakah Anda mendapatkan informasi mengenai penyebab kematian? Apakah penyebab kematian ini adalah murni terjadi karena kecelakaan ataukah ada unsur kekerasan di dalamnya? Silakan. Ya, selamat siang Celia, Nadila dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di TKP, tepatnya di depan rumah tempat ditemukannya mayat seorang lansia berusia 77 tahun ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya, tepatnya di dalam tandon air atau penampungan air yang berada di dalam rumahnya. Dan saat ini kami akan coba tunjukkan kepada Anda seperti apa rumah dari korban. Di sini juru kamera saya akan memperlihatkan inilah pintu depan dari rumah korban, di mana pada hari kejadian ini ditemukan terkunci, sehingga kemudian warga memutuskan untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela atau kaca nako, yang kemudian tralisnya ini juga dibongkar begitu untuk kemudian masuk ke dalam rumah korban untuk kemudian mencari sebenarnya kemana korban pada pagi itu, karena memang kalau kami dapatkan informasi dari ketua RW setempat yang mana dia juga ikut turut mengevakuasi korban, ini memang biasanya pada pagi hari sekitar pukul 8 atau 9 ini biasanya korban sudah keluar rumah. Namun hingga pada pukul 10 atau pukul 11 korban belum juga keluar rumah, sehingga akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam, namun pintu terkunci, dan akhirnya memutuskan untuk masuk melalui jendela dan kemudian dilakukan penyisiran di sekeliling rumah. Kemudian ditemukan di tempat penampungan air di mana ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan kita akan coba tanyakan kepada warga sekitar seperti apa sosok dari almarhum sebenarnya. Selamat pagi, selamat siang Ibu, izin mengganggu sebentar waktunya. Bu, saya mau tanya namanya siapa, Bu? Nama saya Sari. Bu Sari, tahu almarhum ini orangnya seperti apa sih, Bu? Orangnya baik, saya kenal dia dari kecil sampai sekarang. Untuk anggota keluarganya sendiri nih ada siapa aja, Bu, di rumah ini? Anggotanya itu ada suaminya, ada anaknya tapi udah meninggal. Paling ada mantunya sama cucunya, tapi cucu sama mantunya sekarang udah nggak tinggal di sini. Berarti memang di rumah ini hanya berdua dengan suaminya saja? Ya, suaminya tapi lagi di rumah sakit dalam kejadian. Berarti belum lama ini suami dari korban dibawa ke rumah sakit. Suaminya di rumah sakit, dia kan di sini. Kalau pagi dia ke rumah sakit, yang nunggu pulang gitu. Tapi kalau untuk hari itu, Ibu ada dengar nggak mungkin dari tetangga lain atau dari Ibu RW kejadiannya seperti apa sih, Bu? Mungkin singkat saja. Kejadiannya saya nggak tahu ya. Taunya udah meninggal aja, udah ngambang begitu. Saya juga saya sehari-hari itu saya suka ngeledek dia. Kadang-kadang kan saya kalau pagi-pagi ini bawa kopi di sini. Mami pulang dari pasar ya? Iya. Ngopi nggak ada artinya nih Mi gitu. Dia kadang-kadang keluar bawa kue gitu buat saya gitu, buat tetangga yang di sini ngopi gitu. Orangnya mah baik banget. Tadi sempat disebutkan bahwa dia suka membawa kue. Ini memang kesehariannya memang suka membawa kue atau seperti apa? Dia jualan kue. Dia kadang-kadang beli roti. Nih, di selainya bikin sendiri dia. Dibagi-bagi ke kita yang pada ngopi. Gitu. Tapi memang kesehariannya biasa dari pagi sampai malam ini seperti apa nih, kurang tahu? Harinya mah saya nggak tahu ya. Yang tahu kan tukang cucinya di rumah aja. Paling kalau ke pasar beli es batu, nah dia layanin, dia buka pintunya. Ke pasar. Berarti selain berjualan kue juga jual Es batu. Pesanan sama misalkan ya hari raya nih, dia udah nerima pesanan tuh kue nastar apa kue bolu gitu. Kalau hari raya, Natalan, apa tahun baru dia udah ada pesanan. Itu emang kuenya sih alhamdulillah ya, nggak ngalahin, enak banget. Pesen gitu kue ya, kue kawinan. Laku banget, orang sini dikasih juga laku banget. Jadi dia bikin kue, kan suka ada potongannya dibagi ke kita-kita gitu. Baranya. Pokoknya yang ya belum Allah, ditempel. saya ngelirisnya. Pas meninggal juga ya. Ya Allah, orang baik gitu, meninggalnya dimasukin kantong kuning ya. Saya ngelis banget ya, saya di situ nangis sumpah. Saya dari kecil nih kenal dia, bapak saya kerja sama almarhum papanya. Ngasuh dia, bapak saya ngasuh dia. Jadi saya tuh kenal dia tuh dari kecil sampai sekarang.
Terus pas meninggal itu ngiris pakai kain kantong kuning tuh ngiris banget saya. Sumpah, kok orang baik begitu gitu ngiris banget hati saya. Iris beneran saya, sumpah. Saya bukannya ngomong bohong ya, orang baik banget. Suka nolong, ada yang meninggal juga, dia beliin kain kapan buat warga, terus ngebantu juga duit. Sempat sakit sesak napas, dibeliin obat sama dia. Saya buang air dikasih beliin obat gitu. Orangnya baik, orangnya benar. Nggak ada tandingannya baik, amalnya baik banget. Kita semua merasa kehilangan dengan meninggalnya almarhum. Saya juga kaget banget. Kejadiannya saya juga nggak ngerti, kejadiannya bangun tidur. Tuh cilisin nggak ada, saya juga kaget nggak ada. Barusan semalam ada kata saya. Semalam juga bakar-bakar ya Wi ya, bakar-bakar kertas. Kalau orang Chinese kan ini ya sembahyang orang yang nggak ada ya, dia ngebakar buat ngirim doa lah buat anaknya gitu, sama papanya, mamanya gitu. Jadi memang komunikasi terakhir dengan korban ini merupakan di hari sebelumnya seperti itu. Cuman pas ditanya, mami bakar apa? Dia diem aja. Nggak banyak ngomong, diem aja. Dilihat mukanya juga dia nggak balas ngeliat kita. Saya yang suka ngeledek mah, sehari-hari suka ngeledek dia. Ah lu ada maunya? Enggak mami, gituin. Bener, nyaris banget dah. Terima kasih banyak, kami juga turut prihatin dengan adanya kejadian ini. Terima kasih banyak waktunya, ibu-ibu semuanya sehat selalu. Semangat terus Bu, terima kasih banyak ya Bu, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama kami. Nah pemirsa, itu dia tadi cerita dari sejumlah warga atau tetangga dari korban yang ditemukan tewas di dalam rumahnya, tepatnya di dalam penampungan air yang berada di dalam rumahnya. Ini memang diketahui memang merupakan orang yang sangat baik, suka berbagi, sehingga ini menimbulkan kesedihan mendalam bagi warga sekitar atau tetangga yang memang suka berbagi cerita. Demikian Celia dan juga Nadila kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia mengabarkan langsung dari TKP di Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar aksi sosial selama bulan Ramadan di tahun 2025 ini. Aksi sosial kali ini berupa pembagian takjil dan buku cerita anak-anak kepada masyarakat. Aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polantas kepada masyarakat, khususnya kepada pengendara yang masih di jalan ketika waktu berbuka puasa. Takjil yang diberikan berupa nasi kotak, kolak, dan juga air mineral. Dalam kegiatan ini pemirsa, Ditlantas Polda Metro Jaya menggandeng komunitas motor yakni Klub Vespa, Klub X-Max, dan juga X-Track Jakarta. Dan dalam kesempatan ini, Polantas juga mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Ada buku ceritanya. Buku ceritanya satu, Pak. Oh, buku tulisnya nggak ada, Pak. Bisa juga dikasih. Pemirsa, apa kabar Indonesia akhir pekan masih akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terus meningkatkan fasilitas dengan melengkapi alat Automated Tray Return System (ATRS) yang mampu melihat isi tas dengan visual yang jelas, mampu mendeteksi alat atau bahan kimia yang membahayakan penerbangan. Sejumlah moda transportasi udara di Terminal 3 Domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten melewati mesin deteksi baru yang mampu mendeteksi secara tepat dan cepat barang yang dianggap berbahaya bagi penerbangan. ATRS mampu meningkatkan kapasitas 300% yang semula hanya 215 tray per jam menjadi 645 tray per jamnya. Barang bawaan penumpang juga diperiksa secara berulang oleh petugas. Jika ada barang bawaan yang dicurigai akan dipindah posisi dengan sendirinya. Lalu pemirsa, penumpang diminta untuk membuka tas atau barang bawaan tersebut.
Dengan ditingkatkan fasilitas pemeriksaan X-ray, diharapkan tidak ada antrian yang mengular di area security checkpoint. Pemirsa, masih tentang persiapan jelang arus mudik, di mana jelang arus mudik 2025 Terminal Terpadu Pulau Gebang melakukan pemeriksaan uji kelayakan bus yang akan beroperasi saat mudik Lebaran 2025. Jumlah pemudik di Terminal Terpadu Pulau Gebang diprediksi mencapai lebih dari 5.000 orang, dengan puncak mudik pada tanggal 27 sampai dengan 28 Maret 2025 mendatang. Hari ini, 347 penumpang berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang dengan total 64 unit kendaraan bus tujuan ke sejumlah kota dan provinsi. Petugas Terminal Terpadu Pulau Gebang melihat kelengkapan surat pemilik bus, masa berlaku kendaraan, ban kendaraan, pintu darurat, alat pemadam api ringan, dan alat pemecah kaca tiap bus. Bus yang lolos uji kelayakan kendaraan akan ditempel stiker layak jalan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek agar mudah dikenali calon penumpang. Bandara sudah, kemudian juga bus sudah, kita cek bagaimana kemudian kereta api pemirsa. Kali ini KAI Daob 6 Yogyakarta terus mempersiapkan sarana prasarana untuk kereta api angkutan lebaran yang akan dilaksanakan selama 22 hari. Saat ini, tiket kereta api lebaran telah terjual sebanyak 231.000 tiket keberangkatan. KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta akan mengoperasikan 25 kereta api reguler dan 11 tambahan terdiri dari 7 kereta jarak jauh tambahan, 3 kereta motis atau motor gratis yang berangkat dari stasiun Lempuyangan, dan 1 kereta wisata Java Priority. Per tanggal 16 Maret 2025 hari ini telah terjual 231.842 tiket kereta keberangkatan awal dari Daob 6 Yogyakarta untuk kereta api jarak jauh kelas eksekutif, ekonomi, PSO, dan ekonomi komersial. Dan pemirsa, penjualan tiket lebaran dimulai setiap pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pukul 12 malam untuk keberangkatan H-45 melalui aplikasi Access by KAI, website resmi maupun online travel agent yang bermitra resmi dengan KAI. Nah, kalau lihat tadi, Nadila pengennya naik pesawat, naik kereta, atau naik bus? Aku sih karena ini kan tergantung kebutuhan ya, karena aku jauh ya di Maluku, aku akan naik pesawat. Kalau Celia gimana? Nanti ya kita pikirin ya. Oke, kita cek langsung deh. Kira-kira seperti apa suasana situasi dan suasana di sana. Oke, kita akan cek bersama dengan rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan. Ada dari stasiun Tugu Yogyakarta, kemudian ada juga dari Terminal Pulau Gebang, kemudian juga ada dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Kita akan cek dulu dari Bandara Soekarno-Hatta, ada rekan kami Rusdi yang siap mengabarkan. Rusdi, bagaimana suasana di sana? Apakah sudah mulai dipadati oleh pemudik, Rusdi? Baik, Nadila serta Celia dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memang jelang angkutan mudik Lebaran, kondisi Bandara Soekarno-Hatta masih terlihat lengang. Kali ini seiring dengan memang masih belum banyaknya orang melakukan angkutan mudik atau mudik ke kampung halaman. Namun sejauh ini pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas, di mana salah satunya adalah X-ray terbaru atau ATRS, atau yang biasa disebut juga dengan Automated Dry Return System. ATRS ini merupakan sentra security checkpoint yang nantinya akan membantu para penumpang yang akan melintas menunggu di waiting room atau di ruang tunggu pesawat. Sebelumnya mereka diperiksa, dilakukan pemeriksaan, dan ini dapat lebih cepat dari alat sebelumnya.
Hal ini seiring dengan biasanya di momen libur arus mudik akan terjadi antrian di SCTP. Nah, dengan alat terbaru ini dipastikan akan terjadi kecepatan mencapai 300%. Di samping itu, alat ini mampu mendeteksi secara visual secara cepat dan tepat. Nah, selain itu, Celia dan Nadila dapat saya kabarkan memang tanggal 15 kemarin, pengelola bandara juga telah memindahkan operasional Citylink ke Terminal 1B. Yang mana Terminal 1B ini sudah dapat berfungsi kembali dan khusus melayani penerbangan Citylink terutama untuk rute domestik. Di mana Citylink dalam seharinya bisa mampu melakukan penerbangan atau jumlah penerbangan mencapai 18.000 penumpang. Dan dipastikan nanti untuk pada arus mudik akan menjadi peningkatan sehingga terjadi rebalancing atau keseimbangan jumlah kepadatan penumpang di tiap terminal, di mana di Bandara Soekarno-Hatta ini ada 3 terminal. Dan dapat saya pastikan, Celia serta Nadila, bahwa arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 22 Maret nanti, di mana seiring dengan dimulainya WFH serta libur anak sekolah, sehingga dapat dipastikan arus mudik akan berjalan atau berlangsung secara lama, namun untuk puncak diperkirakan mencapai H-4 atau 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian Nadila dan Celia. Oke, Rusdi, terima kasih. Artinya sudah ada mesin baru, sudah tidak ada lagi antrian ya, Celia. Iya. Oke, kalau tadi kita sudah ke bandara, pemirsa, sekarang saya mau ajak Anda ke Terminal Terpadu Pulau Gebang. Sudah ada rekan kami, Sekar Wanda, di sana. Sekar, bisa Anda gambarkan apakah para bus di sana, bus-bus ini sudah ditempeli stiker dan layak untuk beroperasi di arus mudik kali ini? Ya, selamat siang Celia, Nadila, dan juga pemirsa. Jika Anda bertanya apakah bus-bus yang berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini layak untuk dioperasikan, saya bisa menjawab iya, karena dari pihak Terminal Pulau Gebang sendiri sudah melakukan rem cek ataupun uji kelayakan untuk para bus yang digunakan beroperasi selama masa mudik Lebaran 2025. Karena memang dari segi sistem sendiri, di mana setiap bus yang akan berpergian akan dilakukan uji kelayakan ataupun rem cek, di mana salah satu persyaratannya ini dengan melakukan pemeriksaan dengan melihat surat seperti surat kepemilikan dan juga masa berlaku dari bus itu sendiri, kemudian dilihat apakah bus tersebut memiliki pintu darurat, kemudian juga apakah bus tersebut memiliki alat pemecah kaca, dan dicek juga ban kendaraan agar para penumpang dapat melakukan mudik dengan aman dan juga nyaman dan terhindar dari kecelakaan. Nah, untuk hari ini sendiri memang situasi terkini di belakang saya ini penumpang relatif sepi, namun jika kita melihat tadi pagi hingga siang hari, penumpang ini sudah mulai banyak memadati Terminal Terpadu Pulau Gebang. Hal ini dilakukan oleh para penumpang untuk menghindari kemacetan, dan itu juga alasan mengapa para penumpang sudah mulai melakukan bepergian ataupun mudik sedari sekarang. Kemudian untuk hari ini terdapat 347 penumpang yang melakukan keberangkatan dengan total 64 unit kendaraan bus. Sedangkan untuk kedatangan sendiri terdapat 456 penumpang dengan total 163 unit bus. Nah, pemirsa, untuk bus-bus yang sudah melakukan rem cek ataupun uji kelayakan ini diberikan stiker sehingga para penumpang yang ingin melakukan mudik ini dapat melihat dan memastikan bahwa bus yang dikendarainya ini aman. Kemudian juga untuk tiket yang menjadi favorit ataupun yang paling banyak dibeli dari para penumpang sendiri, yakni di wilayah Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, dan juga Madura. Para pemudik ini juga sudah hadir sejak pagi hari tadi, dan di Terminal Pulau Gebang ini akan terus beroperasi hingga pukul 11 malam nanti, dan diprediksi arus mudik ini akan terjadi di tanggal 27 hingga 28 Maret 2025, dan diprediksi juga nantinya akan ada sebanyak lebih dari 5.000 penumpang yang akan memadati Terminal Terpadu Pulau Gebang. Untuk sementara, Celia dan Nadila, saya kembalikan ke studio. Oke, di Terminal Pulau Gebang sudah ada pemudik, ada 347 pemudik yang akan berangkat keluar Jakarta. Lantas bagaimana dengan situasi di Stasiun Tugu Jogja? Apakah sudah ada pemudik yang kemudian keluar dari wilayah Yogyakarta? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Arga Dumadi. Arga Dumadi, silakan dengan informasi Anda.
Ya pemirsa, untuk situasi di stasiun Tugu Jakarta pada hari ini memang masih belum terlihat adanya kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa memang betul sekali hingga saat ini untuk tiket arus mudik dan juga arus balik ini sudah terjual lebih dari 200.000 tiket. Namun masih ada 170.000 tiket ini yang masih belum terjual dan juga masih bisa dipesan oleh calon pemudik ataupun juga calon penumpang begitu. Dan prediksi untuk puncak dari arus mudik di stasiun Tugu Jakarta dan juga stasiun-stasiun yang berada di KAI Daob 6 ini sendiri akan terjadi untuk keberangkatan pada tanggal 28 Maret atau H-3 Lebaran, dan juga untuk kedatangan ini adalah pada tanggal 29 Maret, di mana untuk keberangkatan sendiri ini diprediksi akan ada lebih dari 9.000 penumpang yang naik dari stasiun di KAI Daob 6 Jakarta ini, dan juga untuk 29 Maret sendiri ini diprediksi akan ada sekitar 16.000 penumpang turun di kawasan stasiun ini begitu. Dan untuk arus balik sendiri ini untuk stasiun KAI Daob 6 Jakarta puncaknya akan terjadi pada tanggal 6 April, di mana untuk keberangkatan sendiri akan ada sekitar 16.000 penumpang lebih yang naik kereta dari kawasan ini, dan pada tanggal 2 April ada 13.000 lebih penumpang turun di stasiun yang berada di kawasan KAI Daob 6 Jakarta ini. Walaupun begitu memang untuk jumlah sendiri ini masih fluktuatif mengingat ada 170.000 tiket yang belum terjual hingga saat ini. Dan memang seperti dikabarkan sebelumnya untuk wilayah KAI Daob 6 Jakarta sendiri ini ada 25 kereta api reguler yang dioperasikan selama periode arus mudik dan juga arus balik, dan akan ada tambahan 11 kereta api, di mana 11 kereta api ini sendiri terdiri atas 7 kereta api untuk tujuan jarak jauh, kemudian ada 3 kereta api motor listrik yang dioperasikan dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta, dan satu lagi adalah kereta api Java Priority, ini merupakan kereta api tujuan Gambir PP atau pulang pergi. Untuk tujuan atau destinasi favorit dari stasiun Tugu Jakarta sendiri, kebanyakan penumpang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, menaiki kereta dari lokasi ini menuju ke Jakarta, di mana untuk periode dari arus mudik dan arus balik sendiri ini dicatatkan terjadi pada tanggal 21 Maret mendatang hingga tanggal 11 April, yaitu 22 hari total arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Oke. Moda transportasi dari kereta api ditambahkan begitu. Nanti kita akan lihat ya pantauannya untuk nanti tanggal 27 di puncak arus mudik nanti. Betul Terima kasih sekali. rekan-rekan. Tadi sudah ada Arga Numadi langsung dari stasiun Tugu, kemudian rekan kami juga Sekar Wanda dari Terminal Pulau Gebang, kemudian juga ada Rusdi Muslim dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Terima kasih. Selamat bertugas. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, jemaah haji serta umroh di Tanah Suci biasa mengambil mikot di Bir Ali sebelum memulai ihram. Berikut laporan rekan kami Bobby Kurniawan bersama dengan juru kamera Zaki Al-Mubarok dari Masjid Bir Ali, Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini, saya Bobby Kurniawan dan Zaki Al-Mubarok berada di Masjid Bir Ali, tempat mengambil mikot bagi jamaah haji dan umroh biasanya. Nama Bir Ali mungkin sangat familiar bagi jamaah haji ataupun umroh Indonesia. Bagi mereka yang berangkat dari Madinah, masjid ini adalah tempat untuk melakukan salat sunnah ihram. Dapat kita lihat di sini ada ribuan jamaah haji dari berbagai penjuru dunia yang berangkat dari Madinah hadir di Masjid Bir Ali ini. Kawasan ini memiliki nama asli Zulhulaifah. Ini merupakan mikot makani atau batas tempat memulai ibadah umroh ataupun haji untuk berihram bagi para jemaah yang berangkat dari arah Madinah, termasuk jemaah haji Indonesia ataupun jemaah umroh Indonesia. Dan di bulan Ramadan ini, jemaah umroh berkumpul yang berangkat dari Madinah berkumpul di Masjid Bir Ali ini. Bir itu dalam bahasa Arab berarti sumur atau abyar. Ali pada zaman dulu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggali banyak sumur di tempat ini. Sekarang bekas-bekas sumur itu sudah tidak tampak lagi. Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid
As-Sajarah atau Masjid Pohon, karena masjid ini dibangun di tempat Nabi Muhammad pernah berteduh di bawah sebuah pohon. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-6 Hijriah atau tahun 628 Masehi. Hal itu terjadi saat Nabi Muhammad SAW berangkat umroh qada dan juga pada haji wada. Dari Masjid Bir Ali, Madinah, Arab Saudi, Bobi Kurniawan, Zaki Al-Mubarak, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar selanjutnya untuk Anda ini merupakan kabar yang masih bernuansa Ramadan, di mana pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai diserbu masyarakat untuk menyambut Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Baju muslim warna burgundy menjadi salah satu tren fashion untuk Lebaran nanti. 2 pekan jelang Lebaran, pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai dipadati konsumen yang akan berburu baju muslim untuk Lebaran. Pasar terbesar se-Asia Tenggara tersebut masih menarik minat pembeli maupun para wisatawan. Hal ini lantaran memiliki harga jual yang terjangkau. Pedagang baju muslim di toko Tanah Abang Blok B menyatakan busana warna burgundy dan biru navy menjadi opsi inspirasi Lebaran 2025 para konsumen. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana 2 pemuda pengedar narkoba lintas kabupaten diringkus polisi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. 2 pemuda pengedar lintas kabupaten bernama Kavi dan Amal ini ditangkap polisi setelah kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Dalam penangkapan itu, maksud kami pemirsa, polisi juga menemukan barang bukti sebanyak 28 paket yang terdiri dari 4 paket besar dan 24 paket kecil seberat 39,82 gram. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ini berperan sebagai tukang tempel sabu yang saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok narkoba tersebut. Kami hadirkan kabar lainnya untuk Anda pemirsa, di mana banjir lahar Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo di Lumajang, Jawa Timur Sabtu sore. Aliran lahar juga menghanyutkan berbagai material vulkanik hingga batu-batu berukuran besar sehingga memenuhi bagian atas jembatan Limpas. Beruntung beberapa saat sebelum aliran lahar yang debitnya terus meningkat, semua kendaraan dan penambang pasir telah berhasil menyelamatkan diri. Namun akibat terjangan banjir lahar hujan susulan ini, aktivitas warga dusun Sumber Langsep kembali terisolasi. Warga berharap pemerintah segera kembali melakukan normalisasi aliran sungai serta memperbaiki jembatan Limpas sehingga aktivitas warga bisa kembali normal. Ya pemirsa, dari Lumajang kita menuju ke area Medan, Sumatera Utara pemirsa, di mana ratusan mahasiswa antusias menyaksikan kemeriahan penutupan Nomensen Festival 2025 yang diberiakan oleh penampilan memukau dari sejumlah artis ibu kota. Kemeriahan penutupan Nomensen 2025 diselenggarakan di kampus HKBP Nomensen Medan, Sumatera Utara. Dalam kegiatan sudah berlangsung sejak tanggal 12 sampai 15 Maret ini, ratusan mahasiswa antusias menyaksikan pertunjukan band lokal hingga penyanyi ibu kota, yakni Rosa dan Judika. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen, Effendi Simbolon,
menyampaikan rasa terima kasihnya atas terselenggaranya kegiatan No Man's Land Festival 2025 dan berharap kegiatan serupa bisa diselenggarakan lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di No Man's Land Festival yang akan datang. Tuhan memberkati No Man's Land, memberkati kita semua, dan memberkati bangsa Batak dan Indonesia. Prodeo et Patria. Ya pemirsa, dari Medan kami akan hadirkan lagi kabar dari Majalengka. Pemirsa, di mana warga di Desa Mandapa, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat meriahkan Ramadan dengan tradisi sepak bola api yang sudah menjadi agenda rutinan setiap tahun. Beginilah keseruan Kampung Ramadan di Desa Mandapa, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saat ngabuburit menunggu buka puasa, mereka bermain sepak bola api dan membuat takjil gratis yang terbuat dari buah durian. Permainan sepak bola api sudah menjadi bagian tradisi dan hanya dilakukan setiap bulan Ramadan. Permainan sepak bola api dimainkan dengan bola berbahan batok kelapa yang sebelumnya direndam dengan minyak tanah agar apinya bertahan lama ketika dimainkan. Di bulan Ramadan ini kita adakan bola api untuk menyambut datangnya sholat maghrib, gitu, adzan maghrib. Adzan maghrib. Artinya dilaksanakan setiap mau menjelang maghrib. Ya. Siap. Ini rutinan setiap bulan Ramadan di desa ini. Rutinan. Tahun-tahun kemarin juga ada ini rutinan tiap tahun ada. Selain melihat pertunjukan permainan sepak bola api, warga juga bisa memilih menu takjil untuk berbuka puasa. Menu takjil yang disediakan ibu-ibu PKK terbuat dari bahan baku buah durian, seperti skotol durian, pancake durian, ketan durian, es durian, dan keripik durian. Puluhan warga pun berdesakan berebut takjil yang dibagikan ibu-ibu PKK. Itu dibagikan secara gratis, Ibu? Iya. Itu untuk umum? Iya. Artinya bebas masyarakat di sini, yang ngabuburit di sini. Sudah menjadi tradisi, Ibu? Sudah, setiap hari Jumat di bulan Ramadan sudah sekitar 7 tahun. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bayi perempuan yang diduga baru saja dilahirkan ini ditemukan di tempat pembuangan sampah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bayi malang berjenis kelamin perempuan ini ditemukan tergeletak di tempat pembuangan sampah di Kelurahan Tohia, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat ditemukan, bayi ini masih hidup dengan kondisi lemas terbaring di atas daun pisang. Warga yang menemukan bayi tersebut kemudian melapor. Polisi berhasil menangkap terduga pelaku yang tak lain merupakan orang tua bayi dan masih berstatus sebagai mahasiswi. Saat ini bayi malang tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pemirsa.